Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman ke-60. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, wa nuzuru Isa bin Maryam alaihi salamu fayaktuluhu. Di antara tanda hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian beliau, Nabi Isa, membunuh Dajjal. Kita baca catatan kaki nomor 1. Aqidatu ahli sunnati wal jama'ati anna Isa alaihissalam rufi'a ila samai. Keyakinan al-sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Isa bin Maryam alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit. Wa annahu lam yuqtal. Dan al-sunnah meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan orang-orang Yahudi tidaklah membunuh beliau. Wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak mensalib beliau. Walakin syubbiha lahum, namun Allah menyerupakan seseorang agar tampak seperti Nabi Isa lahum di hadapan orang-orang yang menyalibnya. Ya, maka Nabi Isa tidak disalib sebagaimana keyakinan orang Nasrani dan juga orang Yahudi yang mereka meyakini Nabi Isa itu mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Namun ini keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak benar. Yang benar, Nabi Isa tidak terbunuh, tidak dibunuh, tidak disalib, namun beliau diangkat ke langit. Dan kata Allah Ta'ala, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minh. Orang-orang yang berdebat tentang beliau, sungguh mereka semua berada dalam keraguan. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka semua tidak memiliki keyakinan yang meyakinkan tentang bagaimana keadaan Nabi Isa. Wa ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni. Dan mereka tidak memiliki ilmu kecuali hanya mengikuti persangkaan saja. Wa ma qataluhu yaqina. Dan tidaklah orang-orang Yahudi tersebut membunuh Nabi Isa dengan meyakinkan, dengan yakin. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan justru Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah itu aziz, maha perkasa, hakim, maha hikmah hukumnya. Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, maksudnya demi Allah. La yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryama hakaman muqsitan. Sungguh hampir-hampir akan turun kepada kalian Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sebagai hakim yang adil. Fayaksiru as-saliba wa yaqtul khinzira wa yada'ul jizyata. Maka ketika beliau turun dari langit di akhir zaman, beliau akan menghancurkan salib-salib, beliau akan membunuh binatang babi, dan beliau akan menerapkan jizyah kepada orang-orang non-muslim. Jizyah itu semacam pajak yang diterapkan untuk orang-orang non-muslim. Wa la yaqbalu illa al-islama, dan Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman tidak akan menerima ajaran agama kecuali Islam. Wa nuzul Isa alaihissalam fi akhir khilafatil mahdi wa akhir muddatid dajjal. Dan turunnya Nabi Isa alaihissalam itu di akhir-akhir masa kekhilafahan al-Mahdi, dan juga di akhir-akhir masa hidup Dajjal di muka bumi. Fayanzilu 'indal minarati al-bayda'i asy-syarqiyyi Dimashq. Dan beliau turun di suatu tempat yang bernama Al-Minarah Al-Bayda, menara putih, yang berada di
Damaskus bagian timur. Baina mahrudataini. Beliau menggunakan 2 potong pakaian yang berwarna kuning. Wadi'an kafaihi ala ajnihati malakaini. Kedua telapak tangannya berpegang pada sayap dari 2 malaikat. Fayudrikus salatal fajri ma'al mahdi. Dan ketika Nabi Isa turun, beliau masih mendapati orang-orang sedang melakukan salat fajar, salat subuh bersama Al-Mahdi. Ya, maka Nabi Isa pun ikut salat bersama mereka, bersama kaum muslimin dan Imam Al-Mahdi, salat subuh. Wa ba'da salati awwalu amalin yaqumu bihi alaihi salamu qatlud dajjali. Amalan yang pertama kali ia lakukan adalah membunuh Dajjal. Yut'inuhu biharbatihi fayaqtuluhu. Beliau menusuknya dengan tombak yang ia miliki sehingga membunuh si Dajjal tersebut. Ja'a fi sahih Muslimin rahimahullahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Terdapat hadis dalam sahih Muslim rahimahullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun 'alal haqqi min ummati." Akan terus ada segolongan orang dari umatku yang berada di atas kebenaran. Yuqatiluna 'alal haqqi, dan mereka berperang di atas kebenaran. Zahirina ila yaumil qiyamati, dan mereka menampakkan kebenaran, mereka membela al-haq, kebenaran sampai hari kiamat. Fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian di akhir zaman turunlah Nabi Isa bin Maryam. Fayaqulu, maka orang-orang pun mengatakan kepada Nabi Isa, "Ta'ala shalli bina." Wahai Nabi Isa, ayo salat bersama kami. Fayaqulu, maka Nabi Isa mengatakan, "La inna ba'dakum ala ba'din umara'u takrimatallahi li hadhil ummati." Tidak, sesungguhnya antara sebagian kalian untuk sebagian yang lain adalah umara, adalah pemimpin. Artinya yang menjadi pemimpin kalian adalah dari kalangan kalian. Ini sebagai pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat kalian, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indal Imam Ahmad qala sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terdapat hadis dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza bi'isa bin Maryam fatuqamus salatu fayuqalu lahu taqaddam ya ruhallahi." Ketika turun Nabi Isa bin Maryam, kemudian salat akan didirikan. Maka orang-orang mengatakan, "Wahai ruh Allah, wahai Nabi Isa, majulah untuk menjadi imam." Fayaqulu liyataqaddama imamukum fayasilu bikum. Maka Nabi Isa mengatakan, hendaknya imam kalian yang maju, sehingga beliaulah yang memimpin kalian salat. Ya, Nabi Isa menolak untuk menjadi imam, dan beliau mengatakan yang lebih layak adalah orang-orang di antara kalian, kalangan kalian, yaitu Imam Al-Mahdi. Wa fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis dalam sahihain dalam sahih Bukhari Muslim bahwasanya Nabi bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Bagaimana keadaan kalian ketika nanti Nabi Isa bin Maryam itu turun di tengah kalian dan ketika ada imam di tengah kalian, yaitu Imam Al-Mahdi. Maka dalam hadis ini Nabi mengabarkan akan turun Nabi Isa dan akan muncul Imam Al-Mahdi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang tadi kita bacakan disebutkan bahwasanya Nabi Isa adalah Ruhullah, adalah Ruh Allah. Yang dimaksud dengan Ruh Allah di sini sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 171. Allah Ta'ala katakan, "Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu." Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, dan juga dia adalah ruhun minhu, adalah ruh dari Allah. Jadi ruhullah, Nabi Isa sebagai ruhullah, bukan berarti Nabi Isa adalah rohnya Allah, namun maksudnya adalah ruh minallah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa tadi, ruhun minhu. Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Yaitu maksudnya Nabi Isa memiliki ruh yang Allah ciptakan. Sebagaimana
manusia juga memiliki ruh yang Allah ciptakan. Kalau ada yang bertanya kenapa Nabi Isa disebut dengan ruhullah, yang artinya adalah Nabi Isa memiliki ruh, memiliki nyawa yang Allah ciptakan, padahal setiap manusia juga memiliki ruh yang Allah ciptakan. Jawabannya karena ini pemuliaan Allah kepada Nabi Isa. Jadi ruh yang ada dalam diri kita juga ruhullah, ruh yang Allah ciptakan. Semua manusia memiliki ruhullah, ruh yang Allah ciptakan. Namun dikhususkan penyebutannya untuk Nabi Isa sebagai pemuliaan. Demikian juga sebutan kalimatuhu, kalimatullah. Nabi Isa disebut kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah. Bukan berarti Nabi Isa itu kalamullah. Ya, bukan berarti Nabi Isa itu sifat dari Allah, bukan. Namun di sini maksudnya Nabi Isa diciptakan dengan kalimat kun yang Allah ucapkan. Ya, itulah kalimat Allah, kalimat kun. Ketika Allah menciptakan Nabi Isa, Allah ucapkan kun. Jika ada yang bertanya, bukankah semua makhluk termasuk kita sendiri juga Allah ciptakan dengan kun? Jawabannya iya. Namun kenapa Nabi Isa yang disebut dengan kalimatullah? Karena ini pemuliaan kepada beliau. Kemudian yang kedua, karena beliau tidak sebagaimana manusia-manusia yang lain. Beliau lahir tanpa adanya ayah. Ya, makanya Allah ciptakan dengan kun, dengan sebab kun. Ucapan Allah kun, jadilah. Maka jadilah Nabi Isa. Tidak sebagaimana manusia yang lain, Allah ciptakan melalui sebab adanya ayah dan ibu. Itulah kenapa Nabi Isa dikhususkan dengan sebutan kalimatullah. Sebagaimana ini dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir Sa'di, dan kitab-kitab tafsir yang lainnya. Kemudian kita kembali membaca matan, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Di antara tanda kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini akan meminum air dari danau Tabariyah sampai habis, sampai mengering. Menunjukkan banyak sekali jumlahnya. Para ulama menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj ini nama suku. Nama suku dari kalangan manusia. Wa khurujud dabbati, dan keluarnya ad-dabbah. Dabbah di sini adalah sebuah binatang yang besar. Binatang yang besar, raksasa ukurannya. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Wa asbahu dzalika mimma shahha bihi an-naqlu, dan tanda-tanda kiamat yang lainnya yang didasari oleh hadis yang sahih, oleh dalil yang sahih. An-naql artinya dalil. Kita baca catatan kaki nomor 1 halaman 61. Mimma yadkhulu fil imani bi ahwalil barzakhi. Ini nampaknya ada sedikit salah cetaknya, harusnya wal yaumil akhiri. Di antara bentuk keimanan terhadap keadaan di alam barzakh dan juga iman terhadap hari akhir. Bi ahwalil barzakhi wal yaumil akhiri, seperti itu. Yaitu al-imanu bi liqa'illahi ta'ala. Di antara bentuk iman kepada hari akhir adalah mengimani bahwasanya kita akan bertemu Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 223. Qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, maka ketahuilah bahwasanya ajal dari Allah pasti akan datang. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat ke-5. Di sini Allah katakan, man kana yarju liqa'allahi. Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, berarti Allah akan kita temui. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bersungguh-sungguh untuk menuju Rabbmu, menuju Allah
kadhan dengan upaya yang bersungguh-sungguh, famulaqih, maka kalian akan bertemu dengannya. Surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qad khasara alladhina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan tentang adanya pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'atuhumus sa'ah baghtatan, sampai ketika datang kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Qalu ya hasratana, mereka mengatakan, sungguh celaka kami, sungguh rugi kami. Ala ma faradna fiha, sungguh celaka kami karena kami telah melalaikan perkara ini. Mereka telah lalai, mereka telah mengabaikan tentang hari kiamat. Surat Al-An'am ayat 31. Wa qala jalla dzikruhu, dan telah berkata jalla dzikruhu, ini pujian untuk Allah, ya. Jalla artinya maha agung, ya. Sama seperti jalilun, dzikruhu namanya. Ya, telah berkata zat yang namanya sangat agung, seperti itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan aku, dengan Allah. Waradu bil hayatid dunya, dan mereka lebih ridha, lebih senang dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka lebih tenang dengan urusan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempat kembalinya adalah neraka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Surat Yunus ayat ke-7 sampai ke-8. Wa fi shahihi an Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang untuk bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan tidak suka bertemu dengan dia. Faqalat, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akarahiyatul mauti, apakah tidak suka bertemu dengan Allah dalam hadis ini maksudnya tidak suka mati? Apakah maksudnya orang yang tidak suka mati, orang yang takut mati, maka Allah pun akan membencinya? Apakah maksudnya demikian? Fakulluna nakrahul mauta, padahal kita semua manusia tidak suka mati. Kita semua takut mati. Apakah kalau kita takut mati Allah akan benci kepada kita? Qala, maka Rasulullah menjelaskan, laisa kadzalika, bukan demikian maksudnya. Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allahi fa ahabballahu liqa'ahu. Namun maksudnya, seorang mukmin ketika dia diberikan busyra, diberikan kabar gembira. Busyra yang dimaksud di sini adalah kabar gembira ketika sakaratul maut, ketika menjelang kematian. Seorang muslim, seorang mukmin, kalau dia mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan baik, maka disebutkan dalam banyak dalil, malaikat akan menyampaikan busyra, kabar gembira kepada dia. Apa isi kabar gembiranya? Birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi. Bahwasanya engkau akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan ridha Allah, dan akan mendapatkan surga. Maka ketika seorang mukmin yang mau mati tadi dikasih tahu oleh malaikat, kamu akan dapat rahmat, akan dapat ridha, akan dapat surga kamu. Ketika itu ahabba liqa Allahi, maka si mukmin tersebut akan senang untuk bertemu dengan Allah. Sehingga dengan demikian fa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun senang bertemu dengan dia karena dia matinya di atas iman. Wa innal kafira idza busyira bi'adzabillahi wa sukhtihi
karaha liqa Allahi. Sedangkan orang kafir ketika dia mati, dia juga mendapatkan busyra, mendapatkan kabar. Namun bukan kabar gembira. Kabar dari malaikat kepada orang kafir yang akan mati berupa bi'adzabillahi wa sukhtihi. Bahwasanya kamu akan diadab oleh Allah. Kamu akan mendapatkan murka Allah. Maka seketika itu dia pun kariha liqa Allah. Dia akan benci untuk bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun akan benci untuk bertemu dengan dia. Maka perhatikan hadis ini bicara tentang keadaan ketika orang mau meninggal. Kalau orang itu mau meninggal, dia mendapatkan kabar gembira, maka dia pun akan ingin segera bertemu dengan Allah. Karena dia sudah dikabari dia akan masuk surga. Maka seketika itu Allah pun ingin bertemu dengan dia. Dan orang yang kafir ketika dia akan mati, dia diberikan kabar buruk oleh malaikat bahwasanya kamu akan mendapatkan azab, akan mendapatkan murka Allah, maka dia pun takut untuk bertemu dengan Allah. Maka demikian juga Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Wa fi haditsil qurra'i ashabi bi'ri ma'unatin. Dan juga tentang hadis tentang para qurra. Para qurra artinya orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, yaitu para sahabat yang terbunuh di sumur Ma'unah. Yaitu para 70 orang sahabat Nabi yang dikhianati oleh suku Ra'lan, Zakwan, dan Usiyah, yang mereka diminta untuk mengajarkan Al-Quran, namun dalam perjalanan ternyata mereka malah dibunuh. Mereka dikhianati, dibohongi. Maka Nabi bersabda, "Ballighu qaumana anna qad laqina rabbana wa radiya 'anna wa radina anhu." Sampaikanlah kepada kaum kami, sampaikanlah kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya kami telah bertemu dengan Rabb kami, telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridha kepada kita, Allah ridha kepada kaum muslimin, dan kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya bahwasanya setiap orang yang mati dalam keadaan Islam dan keadaan iman, bagaimanapun keadaan matinya mereka, Allah ridha kepada seluruh kaum muslimin bagaimanapun matinya. Maka di sini juga menunjukkan bahwasanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang mustahil. Adalah hal yang terjadi dan wajib untuk kita yakini. Kemudian kita kembali ke matan, wa 'adzabul qabri wa na'imuhu haqqun. Azab kubur dan juga nikmat kubur adalah perkara yang benar. Wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu. Dan Nabi SAW biasa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Wa amara bihi fi kulli salatin. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur di setiap kali salat. Nabi mengajarkan doa untuk minta perlindungan dari azab kubur. Ini menunjukkan azab kubur itu benar adanya dan wajib untuk kita imani. Kita baca catatan kaki nomor 2. Ya'taqidu ahlus sunnati anna na'imal qabri wa 'adzabahu tsabitani. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwasanya nikmat kubur dan azab kubur itu benar adanya. Limustahiqqihima min ahlil quburi. Yang dua-duanya berhak untuk didapatkan oleh penghuni kubur. Ada yang berhak untuk mendapatkan nikmat kubur, ada yang berhak untuk mendapatkan azab kubur. Liqaulihi ta'ala fil mu'minina. Berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas iman yang benar, maka akan datang kepada mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Akan datang kepada mereka menjelang kematian mereka. Ini busyra tadi. Malaikat mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Wa basyiru bil jannati. Aku sampaikan busyra kepada engkau
yaitu kabar bahwasanya engkau akan masuk surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada engkau, kepada kalian. Surat Fussilat ayat 30. Maka ayat ini merupakan dalil tentang adanya busyra tadi, adanya kabar yang disampaikan oleh malaikat ketika menjelang mati. Kalau orang yang beriman maka kabarnya kabar gembira, kabar baik. Kalau orang yang kafir maka kabarnya kabar buruk. Dan juga ini menunjukkan adanya nikmat kubur. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala fi haqqil kafirina, tentang orang kafir. An ali fir'auna, Allah Ta'ala menyebutkan tentang keluarga Fir'aun. Kata-kata alu bisa artinya keluarga, bisa artinya pengikut. Allah Ta'ala katakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka, kepada keluarga atau pengikut Fir'aun, ghuduwan pada pagi hari dan pada sore hari. Wa yauma taqumus saah. Dan di hari ketika hari kiamat itu datang, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Maka masukkanlah mereka pengikut Fir'aun atau keluarga Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Surat Ghafir ayat 46. Maka perhatikan. Allah katakan neraka diperlihatkan di pagi dan sore hari. Kemudian ketika kiamat datang, mereka dimasukkan ke azab yang lebih pedih. Menunjukkan sebelum kiamat datang, mereka juga diazab dengan pedih. Setelah kiamat datang, mereka diazab dengan lebih pedih, itu neraka. Sebelum kiamat, mereka juga diazab. Di mana diazabnya? Jawabannya di alam kubur. Dan juga bahwasanya ditunjukkan kepada mereka neraka di pagi dan siang hari, ini terjadinya sebelum kiamat. Sehingga ini menunjukkan tentang adanya alam kubur. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mu'mini, tentang orang yang beriman. Idza su'ila fi qabrihi fa ajaba. Ketika orang beriman ditanya di dalam kuburnya, kemudian dia menjawab. Menjawab dengan baik, menjawab dengan benar. Fayunadi munadin minas sama'i an sadaqa abdi. Maka terdengar suara dari langit yang mengatakan bahwasanya hambaku ini benar. Karena orang beriman, dia menjawab pertanyaan dalam kubur dengan benar. Maka Allah pun benarkan. Yang Allah katakan hambaku ini benar. Fa'afrishu lahu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannah. Maka Allah perintahkan, berikanlah dia tempat tidur dari surga, dan bukakanlah bagi dia pintu ke surga. Ya, artinya orang beriman yang dia bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Di antara nikmat kubur adalah mendapatkan tempat tidur dari surga. Ya. Walaupun belum masuk surga, belum masuk surga, namun sudah mendapatkan tempat tidur dari surga dan dibukakan pintu surga sehingga dia bisa melihat surga melalui pintu tersebut walaupun belum memasukinya. Ini nikmat kubur. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil kafiri hina yus'alu fi qabrihi. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang kafir ketika ditanya di dalam kuburnya. Fayajibu fayunadi munadin minas sama'. Orang kafir tersebut menjawab dengan jawaban yang keliru, atau dia tidak bisa menjawabnya. Maka terdengarlah suara dari langit, an kadzaba abdi. Sesungguhnya hambaku ini telah berdusta. Fafrishuhu minan nar. Maka berikanlah dia tempat tidur dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakanlah dia pintu neraka. Sehingga dia bisa melihat neraka dan merasakan anginnya, merasakan panasnya, walaupun belum memasukinya. Wa hadhihi umurun thabitatun bil ayatis sharihati wal ahaditsis sahihati. Maka semua ini adalah perkara yang thabitah, benar adanya berdasarkan ayat-ayat yang lugas, yang tegas, dan juga berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yajibul imanu wa taslimu biha. Yang wajib untuk mengimaninya dan wajib menerimanya dengan lapang dada. Sa'un adrakatha al-uqul aw lam tudrikha. Baik
bisa dicerna oleh akal ataukah tidak. Baik bisa digapai oleh akal ataukah tidak. Wajib kita imani walaupun mungkin di antara kita ada yang merasa tidak masuk akal. Namun tetap wajib kita imani karena disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Li'anna syar'a la yu'aridul aqla. Karena syariat sebetulnya tidak bertentangan dengan akal. Ya, demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.